Ya, untuk membahasnya kita masih bersama dengan Bang Pendi dan Bang Wandi. Bang Pendi, ada yang menyatakan bahwa kalau dari pasangan calon, kalau misalnya menemukan kecurangan langsung lapor, difoto, nanti dilaporkan begitu. Nah, kemudian tapi ada yang mengkritisi juga, jadi buat apa ada Bawaslu? Karena kan seharusnya itu tugasnya Bawaslu kalau misalnya ada kecurangan di lapangan. Nah, menurut Anda, apakah Bawaslu ini punya nyali nanti untuk menindak, mengingat salah satu kandidat ini adalah anak kepala negara? Ya, kembali berdasarkan pengalaman dan mungkin teori juga ya, jumlah maupun peranan Bawaslu ini yang kemudian pada bagian penindakan bersama-sama di Gakumdu itu memang juga kurang efektif dan kami kemarin mencoba menelusuri jumlah yang betul-betul kemudian ditindak ya sebagai pelanggaran, angkanya juga kecil. Karena itu Iqbal dan Bang Wandi, saya rasa apa yang diteriakkan sejak saat ini itu menjadi penting. Walaupun semua berteriak. Kalau kita lihat kemarin pada saat penyampaian sesudah penetapan nomor undian Capres dan Cawapres, kan nggak ada yang nggak berteriak. Pasangan nomor urut 1, Amin, agak riang gembira. Nomor urut 2, sedikit saja. Ada goyang-goyangnya sedikit. Sementara pasangan ketiga relatif agak kencang ya, artinya tegas. Karena mungkin sampai saat ini merasa, nah ini yang terkait dengan pertanyaan Iqbal tadi. Dulu kan bersama-sama, sekarang lagi berpisah gitu. Dulu sempat dibisikkan bahwa besok kalau sudah dilantik langsung masuk ke kedaulatan pangan. Ternyata sekarang ada Ananda yang ikut maju sebagai cawapres. Nah, apakah tadi menuju ke pertanyaan Iqbal, apakah Bawaslu menjadi tidak berani, apakah kemudian mungkin mereka yang punya tugas untuk itu. Ini sebetulnya panjang loh serial kemungkinan terjadinya hal-hal yang kalau disebut curang itu dalam KBBI tidak lurus hati, tidak jujur, dan tidak adil. Jadi beberapa hal yang mungkin terkait dengan itu dan sekarang sudah dirasakan, misalnya pencopotan baliho tanpa penjelasan yang cukup masuk akal atau clear, misalnya jernih gitu. Nah, nanti kita tahu bahwa di luar itu ada beberapa hal yang nggak bisa dikuasai, mau difoto juga nggak bisa. Misalnya survei-survei yang sifatnya bandwagon, ya survei-survei misalnya yang berpihak pada kelompok-kelompok tertentu yang memang gunanya untuk mempersuasi publik. Nah, pada ujungnya nanti ada soal IT, ya teknologi informasi di KPU pada saat mengumpulkan semua angka-angka, bagaimana cara mengawasinya. Dan pada ujungnya ada quick count. Quick count itu sangat letal, ya, sangat dalam tanda petik mematikan, karena dia bisa saja berakhir pada jam 8 malam, seakan-akan seluruh proses itu sudah selesai dengan sebuah representasi dari quick count. Jadi Iqbal, ini panjang, tidak hanya bisa dilihat dalam konteks Bawaslu. Kalaupun Bawaslu dilihat sebagai sesuatu yang katakanlah berdiri di garis depan bersama dengan Gakumdu, saya mau mengatakan tentu ada kecenderungan untuk ya misalnya sangat berhati-hati ketika ada putra presiden maju. Tapi sekali lagi, Baik. mudah-mudahan seperti yang dilukiskan oleh Amin, ini kan era baru pertandingan sepak bola yang sudah ada VAR-nya sekarang. Bang Oke. Wandi, di lapangan-lapangan bola kita sudah ada VAR sekarang. Jadi di Ya, samping media sosial itu direkam, ditampilkan sebanyak-banyaknya. Dan saya rasa Iqbal, kalau terhadap Bawaslu pun dilakukan kontrol sosial bersama-sama ya. Nanti apalagi ditambah misalnya dengan suara Majelis Permusyawaratan Rembang misalnya, dan tokoh-tokoh agama, budayawan, ya, aktivis yang masih tersisa, BEM dan lain-lain, Ya, itu bisa jadi menjadi banyak yang efektif. mengawal ya, Bang Pendi. Ya. Bang Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.